Hai para pecinta drama sepak bola Eropa, duduklah sejenak dan biarkan cerita ini mengalir seperti sungai yang penuh bara. Karena pada Rabu dini hari 9 April 2025, di atas hamparan hijau Emirates Stadium terjadi pertunjukan yang tak sekedar laga, melainkan perobekan harga diri secara terbuka. Dan sang dalang dari bencana ini adalah seorang pria Inggris bernama Declan Rice. Ketika Madrid jadi penonton, Rice jadi lakon utama. Real Madrid datang ke London dengan kepala tegak, Mbappe berjalan dengan senyum tipis, Jude Bellingham terlihat percaya diri, dan Carlo Ancelotti berdiri di pinggir lapangan dengan tangan disilangkan, yakin pada skema klasiknya. Di atas kertas, Madrid seharusnya mendominasi, tapi sepak bola bukanlah sekedar angka statistik. Sepak bola adalah soal momentum, mentalitas, dan siapa yang mau mati-matian berlari ketika kaki mulai gemetar. Arsenal dipimpin oleh Rice menjelma jadi armada tempur yang siap membumi hanguskan siapapun di hadapan mereka. Stadion Emirates menjadi panggung bagi gelandang Arsenal, Declan Rice, di hajatan Liga Champions 2024-2025. Gol pertama, sebuah doa yang dijawab langsung dari langit. Babak pertama berakhir 0-0, Madrid masih bertahan, masih senyum. Tapi di babak kedua, Declan Rice menyalakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di menit ke-53, sebuah tendangan bebas mengalir dari kakinya. Tajam, deras, dan tak kenal ampun. Bola meluncur bagai petir dan Thibaut Courtois hanya bisa menatap angin. Declan Rice seolah-olah seperti sedang kerasukan Messi. Gol itu tak hanya mengubah skor, tapi juga atmosfer. Emirates Stadium berubah jadi kawah candra di muka. Teriakan menggema, semangat membara, dan aroma pembalasan pun menyelimuti seluruh sudut stadion. Gol kedua, obok-obok rasa percaya diri. Tak cukup satu, Rice kembali melakukannya di menit ke-68. Dengan situasi yang sama dari direct free kick, Rice kembali menjebol gawang Real Madrid. Eksekusi bola mati yang diambilnya kali ini hanya bergeser ke kanan di depan kotak penalti dari gol pertamanya. Kembali lesatan cantik lahir dari kaki kanan Rice dan lagi-lagi Courtois dipecundangi lewat sepakan melengkungnya. Mbappe berdiri mematung, Jude Bellingham menunduk. Dua bintang diobok-obok fans garis keras Messi. Tendangan bebas ini bukan hanya gol melainkan paku di peti kepercayaan diri Real Madrid. Wajah-wajah mereka berubah dari angkuh menjadi bingung. Dari percaya diri menjadi curiga, curiga terhadap skema, terhadap rekan, bahkan terhadap kemampuan sendiri. Mikel Merino, palu pemukul terakhir. Laga belum selesai sebelum palu dihentakkan. Mikel Merino menutup parade penderitaan Madrid dengan sebuah sontekan akurat di menit ke-84. 3-0. Tidak ada lagi mentalitas, hanya wajah-wajah frustasi di sisi Los Blancos dan ledakan euforia di tribun merah London. Bahkan fans Arsenal yang biasanya menyimpan trauma-trauma masa lalu kini berdiri bangga. Karena malam ini bukan hanya skor yang mereka menangkan, tapi juga mentalitas, dominasi, dan identitas. Ancelotti menggertak udara, bukan lawan. Di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti tampak seperti pria yang kehilangan kendali atas catur miliknya. Ia berteriak, menunjuk ke arah lapangan, memanggil nama pemainnya seperti ayah yang marah kepada anak yang tak pulang-pulang. Tapi malam itu, bahkan sang maestro pun dibuat tak berdaya oleh seorang Rice yang tampil bagai roh penasaran. Tak berlebihan jika malam itu Rice disebut sebagai penjaga gawang bayangan, sebab ia menghapus jejak dua pemain bintang Madrid seolah mereka hanya cameo dalam cerita besar miliknya. Mbappe terjebak, Jude terkunci, dan Declan menari di atas kehancuran mereka. Kylian Mbappe yang biasanya menjadi mesin gol mematikan, malam itu terlihat seperti pelari yang kehilangan arah. Sentuhan pertama buruk, pergerakan dibaca, dan frustasi tergambar jelas di wajahnya. Jude seolah-olah kehilangan kompas. Tiap kali membawa bola, Rice datang seperti mimpi buruk dalam tidur siang. Satu kaki di semifinal, tapi cerita belum usai. Arsenal menang 3-0, kemenangan yang lebih dari sekedar skor. Ini adalah pernyataan, sebuah tamparan yang telak untuk Madrid
dan sinyal keras bahwa Emirates bukan lagi tempat wisata untuk raksasa Eropa. Tapi ingat, ini baru leg pertama. Bernabeu menunggu dengan segala kemegahan dan dendam yang mendidih. Dan bila Madrid masih ingin membalas, maka mereka harus menjawab satu pertanyaan penting. Kemenangan telak The Gunners atas juara 15 kali Liga Champions tersebut tentunya tak lepas dari Declan Rice sebagai pemecah kebuntuan. Pasca pertandingan, mantan pemain West Ham United tersebut diberi gelar Man of the Match. Sebelum pertandingan kontra Madrid, Rice tidak pernah mencetak gol tendangan bebas langsung. Ia harus menunggu 406 pertandingan untuk mencetak gol. Menariknya, Rice mampu melakukannya 2 kali melawan juara bertahan Liga Champions. Adapun pada pertandingan di Stadion Emirates, Rice hanya tampil selama 80 menit di lapangan karena mengalami cedera. Posisinya sebagai gelandang kiri digantikan oleh Kieran Tierney. Zelo arco no Courtois. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!